Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Badruddin dan anggota saya Alin Saftiani dan Audia Budi Pratiwi. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi perkembangan fisik pada masa bayi hingga masa awal anak balita hingga usia 5 tahun. Pengertian masa bayi atau masa dasar merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya, karena di masa ini banyak pola perilaku atau sikap dan ekspresi emosi terbentuk. Misalnya anak sudah mulai belajar berbicara. Masa ini berlangsung selama 2 tahun pertama setelah periode bayi baru lahir. Di akhir masa ini anak sudah bisa berdiri dan berjalan. Masa kanak-kanak awal merupakan periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi usia 2 tahun sehingga sekitar usia 5-6 tahun atau masa persekolahan. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang selanjutnya, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang selanjutnya, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja. Perkembangan perasaan senang dan aktif dalam satu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang selanjutnya, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dan meningkatkan pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya. Memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembang eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem saraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami sebelumnya mengenai perkembangan fisik pada masa bayi hingga pada masa anak-anak awal, yaitu balita yang masih berumur 0 hingga 5 tahun. Perkembangan fisik tersebut meliputi tinggi. Pertambahan tinggi di setiap tahunnya itu sekitar 3 inci, dan pada anak yang berusia 6 tahun rata-rata tingginya itu sekitar 46,6 inci. Yang selanjutnya adalah berat. Pertambahan berat badan di setiap tahunnya sekitar 3 hingga 5 pon. Pada anak yang berusia 6 tahun, pertambahan berat badannya 7 kali dari berat badan waktu lahir. Dan untuk pada anak perempuan itu sekitar 48,5 pons, dan untuk anak laki-laki sekitar 49 pons. Selanjutnya, pada perbandingan tubuh, penampilan bayi sudah tidak nampak lagi. Akan tetapi wajahnya tetap kecil, dagunya sudah nampak lebih jelas, dan lehernya terlihat lebih memanjang. Gumpalan pada bagian tubuhnya sedikit berkurang, tubuhnya lebih cenderung berbentuk kerucut, dadanya lebih membidang, dan kaki serta lengannya nampak lebih panjang serta besar. Yang selanjutnya, postur tubuh. Perbedaan pertama kali nampak lebih jelas pada masa awal kanak-kanak. Perbedaan tersebut muncul misalnya seperti ada yang bertubuh gemuk lembek, ada yang kuat berotot, dan ada yang relatif tinggi. Yang selanjutnya adalah tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot pada bagian tubuh bervariasi mengikuti
pada hukum perkembangan anak. Otot akan menjadi lebih besar, kuat, dan berat sehingga meskipun terlihat lebih kurus, tapi berat badannya tambah. Berikutnya adalah lemak. Pada anak yang mempunyai porsi tubuh cenderung gemuk, lembek, atau endomorfik, jaringan lemaknya lebih banyak daripada mesomorfik, yaitu yang kuat berotot, sedangkan yang relatif kurus atau ektomorfik itu mempunyai jaringan otot yang kecil dan jumlahnya jaringan lemak. Selanjutnya adalah gigi. Selama 4 hingga 6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak. Selanjutnya adalah gigi. Selama 4 hingga 6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selanjutnya, selama setengah tahun terakhir pada gigi bayi mulai tanggal kemudian digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama lepas adalah gigi yang pertama kali muncul, yaitu diseri pada bagian tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan terdapat beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Dalam perkembangan kepribadian anak, hadirnya orang dewasa, khususnya orang tua, merupakan faktor tertentu dalam peran gadanya sebagai teladan untuk ditiru maupun sebagai pribadi yang mengarahkan. Aspek lain yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia adalah otak. Struktur dari otak yang pertama adalah brainstem, yang di dalamnya terdapat cerebellum yang berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua adalah midbrain yang berfungsi sebagai penyumbang dan pengontrol pernafasan serta fungsi menelan. Selanjutnya yang ketiga adalah cerebrum, yaitu sebagai pusat otak yang paling tinggi. Teman saya akan membahas tentang hasil penyelidikan dari seorang ahli psikologi yang bernama Koflot Bahler. Hasil penyelidikannya meliputi tentang detak jantung, tentang pernafasan si bayi, tentang makan dan minum, dan tentang pembuangan kotoran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang detak jantung. Dikatakan bahwa waktu 5 bulan sebelum kelahirannya, jantung si bayi itu sudah berdetak sebanyak 150 kali per menit. Pada waktu lahir menurun tinggal 130 kali per menit. Demikian terus menerus hingga pada waktu berumur 2 tahun tinggal 80 kali per menit. Tentang pernafasan si bayi. Pada waktu dalam kandungan, tentu tidak mungkin si bayi bernafas dengan paru-parunya, tapi telah menggerakkan dadanya. Pada saat kelahiran, ia mulai memerlukan zat asam. Demikian anak itu lahir, maka cairan mulai keluar dari hidung dan telinganya. Dan sejak itu, paru-paru si anak mulai melakukan fungsinya. Tarikan nafas yang pertama terjadi pada saat si anak itu menangis yang pertama. Tentang makan dan minum. Dorongan untuk makan dan minum telah dibawa si bayi sejak lahir. Gerak menyerap pada si bayi pun mulai segera dapat berfungsi. Keteraturan antara gerak penyerapan pada si bayi pun mulai segera dapat berfungsi. Keteraturan antara gerak penyerapan dan pernafasan segera dikuasai tanpa menjumpai kesukaran. Dalam hal ini, si ibu tinggal membiasakan waktunya, yaitu selama 3 jam, agar organ-organ si bayi yang bersangkutan dengan makanan dan minuman segera dapat bekerja dengan teratur pula. Tentang pembuangan kotoran. Dikatakan organ-organ untuk itu terdiri atas gerak-gerak refleks yang telah berjalan dengan baik dalam kandungan. Tekanan pada usus besar menenggangkan urat radial pada perut besar. Maka, lubang usus terbuka, keluarnya kotoran menyebabkan lemahnya urat radial kembali dan itu menyebabkan lubang tertutup. Selanjutnya, di samping itu, perkembangan alat indera pada bayi harus diamati juga karena sangat penting. Untuk mencapai perkembangan alat indera pada bayi antara lain satu perkembangan penglihatan. Pada umumnya, indera anak yang baru lahir bersifat dari rangsangan.
Hingga bulan ke-7, si bayi dapat mengikuti sesuatu yang ada di dekat matanya dengan mengalihkan kepalanya. Yang kedua, perkembangan pendengaran. Hanya dengan waktu kurang lebih 2 jam sesudah lahir, si bayi telah mendengar, yaitu sejak cairan yang berasal dari lubang telinga keluar. Ini dapat dilihat bahwa ia telah dapat bereaksi terhadap getaran suara, sekalipun reaksinya itu belum mengandung arti tertentu. Kepekaan menerima rangsangan suara rupa-rupanya yang paling cepat dimiliki. Suara yang keras menimbulkan reaksi kejut dan suara yang lembut diterima dengan reaksi yang tenang. Yang ketiga, perkembangan perasa kulit. Kepekaan menerima rangsangan kulit terdapat pada bibir dan telapak kakinya. Anak lebih peka terhadap rangsangan dingin daripada rangsangan panas. Yang sangat minta perhatian yaitu perasa sakitnya. Dengan rangsangan ujung jarum dimanapun, tampak belum ada reaksi. Yang keempat, perkembangan perasa lidah. Dalam perkembangan perasa lidah, si bayi tidak jauh berbeda dengan keadaan orang dewasa. Anak pada umumnya lebih senang rasa manis daripada rasa asin. Rasa asam dan pahit kebanyakan ditolaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.